Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Riwayat hidup Utsman bin Mad'un, orang yang masuk Islam pada urutan ke-14. Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi ke-14 yang masuk Islam. Ia juga muhajirin pertama yang meninggal di Madinah dan sekaligus menjadi muslim pertama yang dimakamkan di Baqi. Kisah tentang Utsman bin Mad'un senantiasa tercatat dalam sejarah umat Islam dunia, baik dari kepribadian, karakter hingga perjuangannya dalam membela agama Islam. Nama lengkap Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu adalah Abu Sa'ib Utsman bin Mad'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah al-Quraisy. Ia bersama Ubaidah bin al-Harits, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abdul Asad dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, saudaranya Abdullah bin Mad'un, Qudamah bin Mad'un dan Zainab binti Mad'un, istri Umar bin Khattab, ibu dari Abdullah bin Umar dan Hafsah binti Umar. Utsman bin Mad'un pernah berniat untuk hidup membujang dan meninggalkan dunia. Tetapi Nabi Muhammad SAW melarangnya untuk membuat niat seperti itu. Utsman bin Mad'un kemudian menikah dengan Khawlah binti Hakim dan memiliki putra Abdurrahman dan As-Saib. Kesederhanaan Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Mad'un dikenal sebagai sosok teladan yang sederhana. Bahkan pada suatu ketika, saat Utsman bin Mad'un masuk masjid, di dalamnya duduk Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Melihat kondisi Utsman bin Mad'un, Rasulullah SAW hatinya terketuk dan merasa iba. Beberapa sahabat bahkan meneteskan air mata. Lantas apa sebenarnya yang mereka lihat dalam diri Utsman bin Mad'un yang membuat mereka meneteskan air mata? Lihat bahwa Ibnu Mad'un memakai baju sobek dengan jahitan kulit unta. Dia berjalan ke masjid dengan wajah zuhud dan langkah yang tenang. Pakaian yang jujur tidak mempermalukannya di depan teman-temannya yang lain. Ia juga tidak mengharapkan pujian dan perhatian dari siapapun. Sahabat Utsman mengenakan pakaian ketakwaan yang tidak terlihat oleh mata manusia tetapi mendapat perhatian penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya bertawakal pada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridoannya. Ditegur Nabi karena ingin membujang seumur hidup. Utsman bin Mad'un pernah mengutarakan niatnya untuk tidak menikah. Hal itu diutarakan langsung kepada Nabi dan direkam dalam Musnad Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Utsman bin Mad'un pernah ingin untuk tidak menikah, membujang. Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, "Apa kamu ingin menghindari sunnahku?" Utsman berkata, "Tidak, demi Allah saya ingin mengikuti sunnahmu." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya tidur, salat, puasa, makan, dan menikahi perempuan. Maka tetaplah bertakwa wahai Utsman. Sesungguhnya engkau tetap memiliki kewajiban pada keluargamu. Ada juga kewajiban pada sisi pribadimu. Ada juga kewajiban pada jiwamu. Maka berpuasalah lalu berbuka. Sholatlah namun tetap tidur." Hijrah ke Habasyah, Habsyi, pada tahun kelima setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, kota Mekah saat itu berada dalam kondisi tidak stabil. Banyak penyiksaan dan penindasan yang dialami oleh para sahabat. Hal itu membuat jiwa dan raga mereka tertekan oleh perlakuan orang-orang Quraisy yang bertindak semena-mena kepada mereka, lantaran mereka beriman kepada Nabi. Hingga akhirnya, Rasulullah memerintahkan para umat muslim untuk hijrah. "Kalaupun kalian bersedia untuk keluar ke negari Habasyah, di sana ada seorang raja yang tak membiarkan seorang pun dianiaya di daerah kekuasaannya. Kalian tinggallah di sana sampai Allah memberi jalan keluar," tegas Nabi. Atas sabda Nabi itulah, mereka dengan sembunyi-sembunyi berangkat menuju negeri Habasyah. Kafilah itu beranggotakan 12 laki-laki dan 4 perempuan termasuk Utsman bin Maz'un. Beberapa ada yang naik tunggangan, beberapa yang lain berjalan kaki.
Kemudian Utsman bin Maz'un menjadi salah satu sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah, sekarang Afrika, karena didera berbagai siksaan oleh pemuka kafir Quraisy yang menyebabkan ia dan sahabat-sahabat seperjuangannya tidak bisa bergerak bebas di siang hari dan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Ketika kaum muhajirin tinggal di Habsyi, barulah mereka berada dalam keadaan aman dan tenteram, termasuk di antaranya Utsman bin Maz'un. Namun demikian, Utsman bin Maz'un masih terngiang akan penyiksaan para saudara-saudaranya kala itu. Bahkan ia masih sangat ingat akan perbuatan para saudaranya kepada dirinya, dan belum bisa melupakan rencana-rencana jahat saudara sepupunya, Umayyah bin Khalaf dan bencana siksa yang ditimpakan atas dirinya. Persoalan yang kaum muslimin alami pada waktu itu, bukan karena penyiksaan secara fisik, melainkan penderitaan itu lantaran mereka tidak bisa dengan bebas melaksanakan ibadah salat, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat hijrah ke Madinah Al-Munawwaroh, dan di sanalah mereka dapat beribadah dengan tenang. Utsman bin Maz'un masuk Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kelak, salah seorang putra Utsman bin Maz'un mati syahid di Perang Yamamah, ketika kelompok Musailamah Al-Kadzab melakukan pemberontakan. Kesetiaan Utsman bin Maz'un kepada Allah dan Rasul-Nya lebih tinggi daripada kesetiaannya kepada yang lain. Ketika Utsman bin Maz'un kembali dari Habsyi ke Makkah, rupanya penindasan masih berlangsung. Orang-orang Islam masih disiksa dan dianiaya. Dia menghadapi ancaman terhadap diri dan keluarganya. Akhirnya, dia mencari perlindungan kepada keluarga Walid bin Mughirah, seorang penyair yang sejak dulu dekat dengan Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un masuk Islam karena didasari oleh rasa malu. Hal itu ia rasakan terjadi lantaran ia sering mendengar Rasulullah tegak berdakwah dan mengajak Utsman bin Maz'un untuk masuk Islam. Utsman pernah berkata, "Aku ini masuk Islam karena rasa malu saja." Rasulullah berulang kali mengajakku masuk Islam. Waktu itu, Islam belum sampai melekat di hati saya. Sampai suatu hari, saya bersama dengan Rasul, dan secara tiba-tiba Rasul menunjuk ke langit seakan-akan beliau sedang mengerti sesuatu. Setelah Rasulullah merenung, saya bertanya kepadanya perihal apa yang terjadi. Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berpikir kebajikan, berbagi kepada kaum dan juga kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kesalahan dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Surat An-Nahl ayat 90. Sejak saat itulah, Islam bermukim bagian dalam hati Utsman bin Maz'un, dan saat itulah saatnya Utsman masuk Islam dengan sungguh-sungguh, karena Utsman tersentuh oleh ayat-ayat yang indah itu. Lalu Utsman mendatangi paman Nabi, Abu Talib, dan Utsman kabarkan keislamannya. Beliau memberi nasihat, "Ya ahla Quraisy, ikuti Muhammad, nanti kamu mendapat petunjuk, karena Muhammad tidak memerintah kecuali kepada akhlak yang mulia." Kemudian, Utsman bin Maz'un mendatangi Walid bin Mughirah dan membacakan ayat itu kepadanya. Walid bin Mughirah pun terpesona. Dia berkata, "Sungguh, dalam ayat-ayat itu ada kemanisannya, di atasnya juga ada keindahannya, pada puncaknya ada buahnya. Ini bukan ucapan manusia. Kalaupun itu ucapan Muhammad, begitu sangat bagus dan indah ucapannya itu. Dan kalau itu ucapan Tuhannya, alangkah bagusnya Tuhan Muhammad." Wafatnya Utsman bin Maz'un. Saat Utsman bin Maz'un wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, sebagaimana sabdanya, "Semoga Allah memberimu rahmat, wahai Abu Saib. Kamu tinggalkan dunia sebelum kamu menikmatinya dan sebelum dunia memperdayamu." Begitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas kepergian Utsman bin Maz'un menuju kehidupan kekal nan abadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening Utsman bin Maz'un hingga keningnya basah oleh air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan harum. Itulah kisah tentang sahabat Nabi Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu yang merupakan urutan ke-14 yang masuk Islam. Dari kisah ini, semoga kita dapat mengambil manfaat terutama dalam menghadapi gejolak hidup yang serba dadakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.